Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini baru lagi di hari ini saya melihat Aula Graha Sanusi sepenuh ini. Setelah sekian lama kita memang pandemi, kemudian baru masuk lagi kegiatan dan perkuliahan. Saat ini perkuliahan mahasiswa S1, S2, MKN, dan S3 sudah kembali normal seperti biasa, meskipun ada yang masih hybrid. Mohon izin Bapak Ibu, saya membuka masker supaya lebih jelas bicaranya. Baik, terima kasih. Setelah tadi kita mendengarkan luar biasa sekali dari Pak Menteri, Pak Sandiaga Uno, kemudian saat ini sudah ada tadi disebutkan para tokoh hebat, para pakar hebat yang akan bicara lebih banyak tentang aset digital dan HAKI ini terkait dengan adanya peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2002 tentang ekonomi kreatif ini. Tanpa berpanjang-panjang lagi, saya undang untuk turut juga ke depan Profesor Ahmad M. Ramli. Silakan Prof. Beliau adalah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Tepuk tangan untuk beliau. Dan staf khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Silakan Prof. Kemudian berikutnya ada Bapak Agung Damar Sasongko SHMH dari Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI. Selamat datang Pak Agung. Akhirnya kita bisa bertatap muka Pak Agung. Setelah sekian lama hanya Zoom saja. Silakan, selamat datang di Unpad. Kemudian Ibu Dr. Ranti Fauza Mayana SH, Notaris PPAT, Ketua Umum IKANO Unpad, dan juga dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Silakan bergabung di sini juga Ibu Ranti. Dan Bapak Dr. Justisiari P. Kusuma, SHMH, Praktisi Kekayaan Intelektual, Managing Partner K&K Advocates. Damang Kang Justi, selalu sehat. Silakan. Baik, saya di sini sudah bersama orang-orang hebat ini ya. Kita masuk ke sesi berikutnya. Prof. Ahmad Ramli, selamat pagi menjelang siang Prof. Untuk di hari ini apa yang akan disampaikan? Silakan Prof. Lebih berkenan duduk di situ atau dari podium, silakan. Mangga Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua IKANO sebagai penyelenggara, Ketua Pusdi Cyber Law, kemudian Dekan Fakultas Hukum, dan ini tokoh kita, Ketua IKA Unpad sekaligus anggota MWA Unpad. Unpad itu ada institusi tertingginya namanya Majelis Wali Amanat, dan Bu Ira salah satunya sebagai anggota Majelis Wali Amanat. Hadirin sekalian, moderator, saya melihat kawan-kawan lama, Pak Badar Baraba, kemudian para senior, notaris, Ibu Herlin dan lain-lain. Saya diminta untuk menjelaskan terkait dengan kekayaan intelektual sebagai aset bisnis digital dan jaminan pembiayaan. Jadi yang pertama ingin saya sampaikan adalah next slide. Ini silakan next. Slide, next slide. Operatornya di mana ini?
Oke. Karena diminta untuk bicara ekonomi digital, maka ini adalah fakta terakhir yang kita bisa lihat. Nilai ekonomi digital Indonesia pada tahun 2021 itu mencapai 70 miliar dolar atau 1054 triliun. Ya, jadi pada tahun ini laporan dari Google, Temasek, dan Bain & Co. Company. Kemudian ketika saya mengikuti DEWG, Digital Economic Working Group dalam rangka G20 di Bali beberapa waktu yang lalu, ini juga dibahas dan Indonesia mendapatkan apresiasi karena kita menjadi pertumbuhan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara sebetulnya. Pada tahun 2021 dan kemudian berkembang pada tahun 2025, prediksinya akan mencapai sekitar 146 US dollar atau identik dengan 2.198 triliun. Ini bukan angka kecil. Nah, oleh karena itu ketika kita melihat fakta ini, kalau mengukur ekonomi digital dan valuasi kekayaan intelektual, mau nggak mau kita harus bicara kuantitatif sedikit. Ya, dan ini menunjukkan bagaimana pada tahun 2025 kita akan mencapai 146 US dollar atau 2.000 triliun lebih. Oleh karena itu kita mesti masuk ke situ dan mengambil peran. Next. Apa yang menjadi unsur kekuatan ekonomi digital kita? Yang pertama tentunya Indonesia harus membangun jaringan telekomunikasi dengan quality of service yang baik. Gitu ya. Jadi Pak Menteri Sandiaga Uno ada di Cianjur masih bisa hadir virtual, ya, itu menunjukkan bahwa jaringan telekomunikasi kita quality of service-nya sudah cukup baik. Itu saja. Hampir seluruh wilayah Indonesia sudah tercover, ya, hanya ada beberapa yang di daerah 3T terluar, terdepan, tertinggal yang perlu mendapatkan prioritas-prioritas lanjutannya. Tapi kota-kota besar at least sudah baik, ya, dengan kecepatan speed internet yang baik. Kemudian kita punya populasi 273 juta orang. Dulu orang selalu mengatakan bahwa jumlah penduduk itu beban. Jumlah penduduk itu adalah sesuatu yang menjadi kerepotan negara. Saat ini dengan ekonomi digital, jumlah penduduk itu adalah potensi justru. Jumlah penduduk itu potensi. Karena apa? Negara dengan penduduk kecil, dia akan mencari pasar keluar pasti. Kalau Indonesia pasarnya sendiri saja sudah 273 juta. Dan ini identik dengan 40% market share-nya ASEAN. Jadi kalau ada seluruh negara ASEAN, 40% kita pegang dan 60%-nya dibagi ke negara-negara lain. Ya, Singapura 5 jutaan penduduk, Brunei 500.000 penduduk, Malaysia 20 jutaan penduduk dan lain-lain. Kita nggak perlu nyari pasar keluar saja, kita sudah tumbuh dengan baik sebetulnya. Itulah ekonomi digital kita. Kenapa Cina itu bisa tumbuh ekonomi digitalnya baik? Karena jumlah penduduknya juga sangat banyak. Yang berikutnya adalah yang menjadi kekuatan ekonomi digital kita adalah kekayaan intelektual yang kita bahas hari ini. Karena apa? Kalau bicara ekonomi digital, dari mulai platform, dari mulai teknologinya, itu semua adalah kekayaan intelektual. Setelah itu baru kemudian masuk ke produk. Produknya pun kekayaan intelektual juga. Ada mereknya, ada desainnya, ada patennya, dan seterusnya. Jadi kalau kita abai nih, kita cuek, maka super apps kita akan menjadi dikuasai asing.
Dan populasi kita yang sangat banyak ini bisa-bisa akan menjadi konsumen asing. Itu aja. Karena apa? Semua produk itu bisa didagangkan secara virtual melalui marketplace dan tidak lagi dibatasi oleh teritori. Nah, oleh karena itu kita ingin sampaikan, kalau misalnya pembiayaan lembaga perbankan, lembaga pembiayaan lain itu tidak mengambil peran ini, maka siap-siap semuanya akan menjadi modal-modal asing, ya, dan modal-modal dalam negerinya tidak teroptimalkan. Next. Ini intellectual property, new invention, creativity, and commercialization. Bu Rektor tadi menyentuh bahwa hilirisasi. Jadi yang namanya, saya sama Pak Agung ini sama-sama di Ditjen KI dulu lama ya, 6 tahun kita di sana. Selalu yang jadi pikiran kita, kekayaan intelektual itu adalah komersialisasinya. Percuma yang namanya perguruan tinggi menghasilkan paten, menghasilkan haki, apa segala macam, jika tidak dikomersialkan, nggak ada artinya. Karena ujung dari kekayaan intelektual itu adalah komersialisasi. Itu poin yang pertama. Jadi yang pertama yang dilakukan adalah R&D dan kreatif proses. R&D itu biasanya untuk menghasilkan paten, orang meneliti dan seterusnya menghasilkan paten, menghasilkan trade secret. Kalau kreatif proses itu menghasilkan copyright. Kreatif proses itu menghasilkan lagu, Kang Sam. Ya, Kang Sam kan itu ada proses kreatif untuk menghasilkan sebuah lagu. Mestinya kita dengar nanti Kang Sam ngomong lah barang beberapa menit bagaimana proses membuat lagu itu. Apakah Kang Sam lagi bahagia membuat lagu atau lagi sedih? Kalau seniman itu mau sedih mau bahagia, bahkan kalau lagi sedih lagunya bagus sekali biasanya. Nah, itu coba kita dengar. Yang kedua, ketika orang melakukan R&D, melakukan kreatif proses, dia mesti mengcompare dengan yang namanya prior art. Apa itu prior art? Prior art itu adalah pembanding existing yang sudah ada. Jadi kalau mau bikin paten nih, mau bikin paten, dia jangan coba-coba pikirannya sendiri saja kemudian dia teliti, dia daftarkan paten. Salah-salah paten itu udah ada atau sudah dipraktekkan publik. Sama lagu juga. Kalau orang mencipta lagu, dia akan lihat lagu yang kira-kira kayak begini sama nggak ya dengan yang sudah publish dan lain-lain. Jadi prior art itu adalah bagian dari pembanding agar kita tidak sama new invention-nya dan copyright-nya dengan yang sudah ada. Yang berikutnya adalah first to file. Kalau itu paten, itu desain, ya, maka siapa pendaftar pertama dia langsung mendapatkan perlindungan. Tapi kalau itu copyright, nggak perlu daftar sebetulnya. Karena begitu dia publish, automatically protect by copyright regime, itu kan. Tapi untuk kepastian dan untuk namanya kolateral ini, pemerintah termasuk di PP itu mewajibkan harus dicatatkan, ya Pak Agung ya. Jadi dicatatkan. Secara hukum tidak perlu ada kewajiban. Kalau Kang Sam punya lagu gitu, nyanyi saja di sini, itu langsung dilindungi hak cipta tanpa perlu daftar. Nah, tapi kalau untuk urusan kolateral maka dicatatkan. Kemudian kalau itu paten maka dievaluasi, dipemeriksa substansi, maka prinsipnya adalah konstitutif, ya. Sementara kalau yang lain-lain copyrights itu nggak perlu ada pemeriksaan. Kemudian kalau paten itu akan ada granted namanya di daftar, ya.
Kalau hak cipta recorded, cukup dicatatkan. Ya. Nah, ujungnya komersialisasi. Kalau paten itu ujungnya adalah industri, ya, maka kalau platform itu copyright itu ujungnya adalah platform yang paling banyak saat ini. Next. Nah, sekarang pertanyaannya, saya ingin bicara pragmatis saja. Siapa sih sebetulnya yang perlu dana? Yang perlu anggaran ini siapa untuk mengembangkan kekayaan intelektualnya? Yang pertama yang perlu anggaran itu adalah bisnis platform sebetulnya. Jadi kalau misalnya sekarang ada seperti Gojek, ada seperti Grab, ya, Marketplace dan lain-lain, kan mereka itu sebetulnya tidak punya Marketplace, nggak punya toko, nggak punya mall. Transportasi online tidak punya kendaraan juga. Dia nggak punya sepeda motornya, dia nggak punya mobil, itu semua adalah milik publik, milik mitranya dia. Dia katakan mitra. Nah, yang dia punyai apa? Yang dia punya platform. Yang dia punya itu platform yang kita pakai di smartphone kita untuk pesan Gojek, GoFood, GoSend dan lain-lain, itu adalah platform dan isinya itu adalah copyright. Jadi ketika misalnya kita berhadapan dengan seperti itu, dia kan perlu dana besar tuh untuk macam-macam itu. Nah, makanya yang paling membutuhkan intellectual property sebagai agunan tentunya adalah platform. Itu yang pertama. Nah, bagaimana dengan komersialisasi paten? Sama juga. Saya kebetulan sekarang bergerak di industri farmasi, ya, vaksin dan lain-lain. Saya katakan selalu di rapat-rapat itu bahwa kekuatan industri farmasi adalah intellectual property, paten. Kenapa AstraZeneca itu menjadi hebat? Karena ada orang yang menemukan paten. Indonesia saat ini sudah punya paten sendiri, sudah punya punya produk vaksin sendiri, namanya Indovac yang diproduksi Bio Farma untuk vaksin COVID, ya, dan itu dihasilkan dari proses intellectual property juga. Nah, kalau konten kreator, Raffi Ahmad bikin konten, ya, Budi Doremi bikin konten nyanyi, ya. Budi Doremi tahu kan? Terkenal sekali, ratusan juta itu. Bu Ranti dengan kawan-kawan memproduseri lagu-lagunya siapa itu, Cuma Rindu, ya, itu segala macam. Pertanyaannya yang seperti itu kira-kira membutuhkan kredit nggak? Karena rata-rata seringkali hal-hal yang begitu dilakukan dengan sangat mudah. Mungkin perlu, ya, tapi kalau misalnya ada seperti Budi Doremi atau Tulus itu juga bermain di YouTube-nya luar biasa. Jadi dia tidak menjual CD seperti dulu, tapi mendapatkan dari YouTube misalnya. Nah, kalau misalnya kayak dia melakukan seperti itu, dia rekam di studio. Kalau Kang Sam studio di Bandung juga banyak kayaknya, nyanyi di studio, kemudian di-upload di YouTube, banyak viewersnya. Itu B to individual. Artinya YouTube dengan individual itu langsung membayari royalti dalam tanda petik, dan itu berupa platform fee-nya. Nah, jadi boleh saja dia juga membutuhkan itu, tetapi mereka lebih instan untuk mendapatkan revenue-nya. Jadi agak perbedaan sedikit. Next. Nah, kalau industri yang berbasis paten, ini contoh. Mereka menghasilkan discovery, ya, kemudian R&D-nya menghasilkan sesuatu, paten, misalnya di farmasi gitu, vaksin. Kemudian setelah itu dia disclose, ya, artinya dia daftarkan patennya.
orang lain tidak bisa lagi menerima, diproteksi, dipasarkan, dapat lisensi, kemudian deliver produk. Ujungnya adalah itu tadi, ada vaksin, terapeutik, software, diagnostik, dan lain-lain. Next. Nah, kalau ini yang terkait dengan copyright, yang pertama tentunya konten dan aplikasi ini akan menjadi bagian dari art and literary. Jadi kita ada Netflix, ada YouTube, ada macam-macam, TikTok dan lain-lain. Maka itu menampung seluruh karya-karya art and literary kita. Kemudian ada computer apps, itu yang digunakan tadi, yang saya katakan digunakan Gojek, digunakan Grab, digital platform dan e-commerce. Jadi digital platform itu intinya adalah B to I, ya, artinya business to individual, dan basisnya ekonomi. Jadi dengan platform itu, kemarin saya diskusi cukup panjang dengan seorang profesor, rektor Oxford, mantan rektor Oxford University di BBC, ya. Itu beliau menceritakan bagaimana hubungan platform itu selalu berbasis ekonomi. Platform itu basisnya selalu ekonomi. Nggak ada yang percuma dengan platform. Jadi kalau orang misalnya sekarang bikin lagu dan diupload di YouTube, YouTube itu akan memonitor terus. Banyak nggak yang nonton, banyak nggak yang, begitu banyak yang nonton dibayar dia. Jadi nggak ada yang kesulitan untuk harus ada perjanjian dulu, lisensi dulu, nggak ada. Pokoknya orang itu mengupload di YouTube dan YouTube melihat banyak viewersnya, maka automatically dia mendapatkan platform fee. TikTok juga sama. Coba TikTok itu begitu banyak ininya langsung seperti itu. Jadi nggak ribet sama sekali. Next. Nah, ini KI sebagai jaminan. Yang pertama, ini saya kira penting untuk teman-teman dari lembaga pembiayaan. Jenis KI yang relevan adalah pilih jenis KI yang paling pasti komersialisasinya. Paten produktif atau hak cipta platform digital dan lain-lain. Termasuk tentunya karya-karya lagu dan lain-lain kalau itu menjadi pilihan. Yang kedua, model dan tahapan kredit ini diberikan berbasis performasi dan Key Performance Indicator atau KPI. Orang dulu kalau kasih kredit, mau bangun apapun, apa segala macam, plafon kreditnya berapa? 1 miliar, ya udah kasih 1 miliar. Nggak peduli lagi dia performanya kayak apa. Kalau di digital nggak ada cerita itu. Kalau misalnya kayak startup, saya sering kali diskusi dengan para startup, mereka selalu mengatakan, Pak, kalau kami dapat investasi nih dari apapun lah, SoftBank, dari apapun segala macam, relatif tidur aja nggak bisa, dikejar terus, step by step kemajuannya dimonitor terus, berbasis KPI. Jadi artinya apa? Kalau dilihat terus, oh dia ternyata bisnisnya bagus, dikucurin lagi tahap kedua. Kalau enggak di stop. Jadi kerugian bank itu akan sangat terprediksi akibat kredit macetnya karena tidak dikasih gelondongan, dikasih step by step. Nah, ini yang nomor 2. Yang ketiga, dengan pendekatan KPI, risiko kreditur atas kredit macet terkurangi karena kredit bisa dihentikan saat prospek negatif dan KPI-nya negatif. Dan eksekusi jaminan itu juga tidak melulu hanya objek KI sebetulnya. Karena relatively mereka akan mengcover begitu banyak hal. Regulasi dan kontrak, regulasi ada di Undang-Undang tentang paten, hak cipta, dan lain-lain ya. Ekonomi kreatif, perjanjian harus dibuat progresif berbasis kelayakan bisnis, KPI dan digital market. Kemudian valuasi.
Diperlukan appraisal independent. Tadi Bu Rektor diskusi sama saya sambil duduk. Kita perlu appraisal independent. Tentu sangat perlu seperti itu. Ya. Sehingga KI bisa diukur juga dari digital market dan digital access dan subscribernya. Bapak dan Ibu sekalian, saya hanya ingin sampaikan begini. Kalau ada startup nih jadi platform gede, dia akan jadi unicorn, akan jadi dekakorn dan seterusnya. Lihat aja. Mana yang prospektif? Biasanya pakai ranking. Orang tuh melihatnya ranking. Marketplace ranking 1 sampai 5 sekarang apa? Nah itulah. Tapi kalau dia rankingnya ada di bawah apa segala macam, relatively orang kurang tertarik. Jadi orang akan mengejar terus pada ranking yang levelingnya itu tadi, the big five minimal. Nah ini juga bisa jadi pertimbangan. Jaminan tidak selalu tunggal. KI sebagai jaminan bisa diikat paralel dengan jaminan kebendaan lain untuk menaikkan valuasi termasuk personal dan corporate guarantee. Jadi nggak tunggal. Next. Nah ini saya kira ketentuan-ketentuan yang ada di PP mungkin nanti teman-teman yang lain bisa explore lebih banyak supaya saya tidak ambil waktu terlalu banyak. Tapi intinya kredit dengan jaminan kekayaan intelektual sudah diakui ya di PP ini dengan catatan didaftarkan dan lain-lain. Next. Nah, bagaimana dengan peran universitas? Ini saja. Saya melihat dalam MBKM ini, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, maka orang bisa mengambil mata kuliah yang tidak ada di fakultasnya. Orang fakultas hukum bisa mengambil mata kuliah informatika di ITB, bisa mengambil mata kuliah bisnis digital di fakultas ekonomi dan lain-lain. Nah, mata kuliah fakultas hukum, cyber law dan kekayaan intelektual harusnya dapat diikuti oleh semua fakultas dan sekolah-sekolah. Karena apa? Cyber law itu nggak satupun orang terlepas dari cyber law saat ini. Transformasi digital saat ini sudah merasuki semua. Dan kekayaan intelektual juga itu masuk ke semua sektor. Fakultas ekonomi pasti perlu tentang KI, tentang cyber law. Orang kedokteran juga pasti perlu tentang itu. Ya. Semua pasti. Nah, oleh karena itu siap-siap mestinya Fakultas Hukum membuka akses dengan MBKM ini untuk semuanya. Kalau memaksa mereka untuk membuat kurikulum tersendiri tentang ini, saya kira repot sekali. Terobosan MBKM ini adalah membuat mata kuliah yang tidak ada di satu fakultas bisa diakses dari fakultas lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Ahmad Ramli yang selalu memberikan insight bagi kita semua ya. Tadi sudah diawali dengan apa itu ekonomi digital, kemudian ditutup dengan harapan bagi mahasiswa yang bagus sekali pastinya untuk menuju MBKM.